Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Di sini kita akan membahas atau menjelaskan tentang eh, materi minggu ketiga ya, tata kelola teknologi informasi yaitu balance scorecard atau BSC dan mapping untuk enterprise goal. Seperti yang sudah Ibu berikan sebelumnya, jadi kalian diharapkan sudah mempunyai visi misi atau tujuan dari, perusahaan atau instansi yang sudah kalian pilih. Oke. Jadi BSC atau tadi balance scorecard di sini adalah, dia berasal dari kata balance yang artinya berimbang, berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC. Jadi di dalam BSC itu ada 4 perspektif yang mana yang pertama adalah perspektif keuangan atau kita sebut sebagai financial perspektif, yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspektif, yang ketiga adalah, perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspektif, dan ada, pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth perspektif. Jadi ini berdasarkan atau ditemukan oleh Alex Miller di tahun 1998. Jadi, setelah itu ada kata balance, di belakang kata balance ada scorecard, ya. Scorecard itu adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Jadi, BSC ini adalah konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Jadi, pada awalnya BSC ini dikembangkan tahun 90-an oleh Robert Kaplan dan David Norton. Di sini sebagai upaya untuk memantau mencapai tujuan organisasi. Jadi, tidak hanya dari perspektif finansial, melainkan bisa dari perspektif pelanggan, terus penyempurnaan proses internal, dan bisa dari proses pertumbuhan tadi atau pembelajaran dan inovasi. Jadi kenapa kita menggunakan BSC atau BSC itu apa sih ya? Jadi BSC ini adalah dia tuh sebagai alat manajemen untuk pengukuran dan juga untuk, sistem manajemen kinerja. Jadi kegunaannya untuk membantu berbagai organisasi bisa merencanakan, memfokus, dan mengelola strateginya. Lalu pengertian BSC yang lain adalah, dia suatu sistem manajemen strategik, berarti di dalamnya tetap ada strategi yang berbasis pengukuran atau measurement. Jadi menetapkan aktivitas dalam suatu strategi, terus memonitornya, dan kira-kira apakah strategi tersebut sudah mencapai tujuannya atau belum. Oke. Jadi yang sudah disebut BSC adalah atau salah satu kegunaannya adalah untuk pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja di sini adalah salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. Atau di sini, apabila kita sudah mengukur kinerja dengan baik, maka pastinya kita akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari sisi kinerja, yaitu ya. Terus yang kedua, si BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi ya. Jadi tadi tidak hanya dia sebagai alat pengukur kinerja, karena BSC ini terbagi menjadi 4 perspektif yang tadi, sehingga dari 4 perspektif itu kita bisa, membaginya ya, jadi bisa membaginya menjadi transformasi strategik yang bisa kita gunakan di, seluruh aspek organisasi. Terus yang ketiga, pengukuran kinerja yang komprehensif, tidak hanya ukuran-ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran keuangan dan non-keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah itu tadi ya, jadi karena BSC atau balance scorecard dia sudah terbagi menjadi 4 perspektif, di mana salah satu perspektifnya memang dari sisi keuangan, tapi ada 3 perspektif lain yang bukan dari keuangan atau non keuangan. Jadi itu bisa membantu untuk menggabungkan pengukuran-pengukuran tersebut. Oke, manfaat BSC dalam pengukuran kinerja tadi, selain itu, penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen, di antaranya adalah untuk mengelola
operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Itu tadi ya. Jadi, karena dia nggak cuma dari sisi keuangan, ada juga dari sisi pertumbuhan atau inovasi di dalamnya, maka dia juga bisa memotivasi karyawan. Terus membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Ini mungkin analisis lebih dalam dari penggunaan BSC tadi. Terus mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Jadi, kita bisa mengetahui paling tidak dari analisis tersebut, kira-kira diklat karyawan kapan akan dilakukan. Setelah itu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Jadi kita bisa memberikan feedback juga kepada karyawan agar dia bisa, menilai, kinerja mereka. Terus menjadi dasar bagi pemberian reward maupun punishment. Bisa juga dari situ ya, bisa dari BSC ini dia bisa untuk mengukur atau, eee, memberi bagaimana dia memberikan reward atau punishment. 4 perspektif tadi dalam BSC sudah kita lihat di awal. Yang pertama ada yang disebut sebagai perspektif finansial atau keuangan. Jadi perspektif keuangan di sini menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya, ya baik itu customer, internal business process maupun learning and growth. Jadi di sini, sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu ada growth, tumbuh dan berkembang, sustain atau bertahan, dan harvest atau panen. Jadi di dalam, perspektif keuangan ini, tidak hanya dari sisi keuangan saja yang diambil ya, tapi, dia lebih, mencapai ke semuanya itu ya, dari growth pertumbuhannya dari sisi keuangan pastinya ya, terus dari sisi sustain-nya atau bertahan dan dari sisi harvest-nya atau panennya. Jadi memang, kenapa finansial perspektif ini ditaruh di awal karena itu tadi sudah disebutkan bahwa, ekonomi ini, memang menjadi utama di dalam kelangsungan perusahaan maupun organisasi ya, termasuk itu instansi. Sebenarnya, mereka tidak perlu memikirkan keuangan kalau instansi, tapi ada satu 2 hal yang mungkin bisa masuk ke dalam perspektif di dalam BSC yang finansial perspektif. Oke, terus yang kedua ada perspektif pelanggan atau customer. Jadi ini biasanya kita akan lihat dari sisi kelompok inti. Kelompok inti di sini ada pangsa pasar, tingkat perolehan pelanggan baru, terus kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Ini dari sisi kelompok inti. Terus kelompok penunjang ada atribut produk, misalnya fungsi, harga dan mutu, terus hubungan dengan pelanggan, dan citra serta reputasi perusahaan atau organisasi beserta produk-produknya. Jadi di sini di perspektif pelanggan, kita akan menghubungkan kira-kira, bagaimana customer ini, sangat mempengaruhi dalam kelangsungan perusahaan tersebut. Jadi yaitu tadi kita bisa lihat dari pangsa pasarnya, dari gimana dapat pelanggan barunya, terus mempertahankan pelanggan lama gimana caranya, terus meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya, terus meningkatkan juga profit pastinya. Nah, yang lain itu sebagai, penunjang, yang lain misalnya ya, jadi sisi fungsi, harga, dan mutu produk, terus hubungan ke pelanggan, gimana kita memberikan servis, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Proses bisnis internal, jadi di sini mempunyai nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham yang meliputi inovasi, proses operasi, proses penyampaian produk atau jasa ke pelanggan.
Oke, jadi apa hubungannya antara, perspektif pelanggan dengan, proses bisnis internal? Jadi di sini bisa dihubungkan, jadi customer misalnya dia meminta sesuatu yang lebih dari perusahaan. Nah, dari sisi customer dia kepengen, lebih mungkin, pelayanan dan lain sebagainya itu. Nanti dari sisi proses bisnis internal, gimana caranya untuk meningkatkan pelayanan tadi, ya. Jadi cara-cara atau, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan, mereka bagaimana meningkatkan entah itu profit, entah itu kepuasan pelanggan, entah itu mendapatkan pelanggan baru, kalimat yang seperti itu yang ada di proses bisnis internal. Jadi internal yang akan mengembangkan ke luar, ya. Tuh, terus selanjutnya ada yang perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Jadi learning and growth ini sebenarnya mirip dengan internal tadi dan saling terhubung. Setelah itu kita lihat, jadi di sini dia mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor ini ya, faktor-faktor yang mendukung learning and growth. Salah satunya adalah kepuasan karyawan. Jadi, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bertumbuh, itu bisa dilihat dari sisi learning and growth. Nah, jadi salah satunya adalah dari sisi kepuasan karyawan terhadap perusahaan atau organisasi atau instansi tersebut. Terus yang kedua adalah kemampuan sistem informasi. Jadi gimana kira-kira sistem informasi yang ada di dalam, perusahaan, instansi, atau organisasi tersebut. Apabila kita lihat, sistem informasinya mudah didapatkan, terus tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi, itu bisa dikatakan dia sudah, mencoba memberikan dari sisi perspektif learning and growth. Ya itu tadi dari 4 perspektif pada PSC. Jadi setiap perspektif tadi mempunyai 4 komponen penting. Di antaranya ada tujuan atau objektif, terus ada ukuran atau indikator, itu disebut measure, terus target dan inisiatif, langkah atau upaya atau inisiatif. Ya, jadi keempat komponen utama ini biasanya diterjemahkan dan diarahkan oleh vision and strategi atau visi, misi, strategi, tujuan. Itu biasanya ada di dalamnya ini. Di dalamnya tuh biasanya ada empat ini, ya. Jadi BSC itu sebenarnya digunakan sebagai kerangka keberhasilan implementasi strategi. Ya, jadi di sini BSC ini merupakan mekanisme yang menerjemahkan strategi ke terminologi operasional dan mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi. Jadi misalnya, kalau sudah bisa memappingkan dari visi dan misi ke dalam BSC, maka dia juga bisa mengkomunikasikan ke seluruh organisasi. Terus sistem manajemen yang mengelola dan memfokus pada strategi tadi. Terus mekanisme yang dapat mendesain proses kegiatan kunci yang mampu mengungkit daya dorong strategi. Terus mekanisme yang menyelaraskan antara strategi dengan tujuan individu. Ya, jadi BSC ini memang seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dia memang sebagai kerangka keberhasilan mengimplementasikan strategi tadi, ya. Oke, scorecard dalam BSC itu harus bisa menjawab 4 permasalahan, yaitu yang pertama, dapatkah organisasi secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai? Ini dari sisi, perspektif learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Terus apa yang dilakukan organisasi lebih menghasilkan produk yang lebih baik, ya. Itu kira-kira perusahaan atau organisasi sudah bisa menghasilkan produk yang lebih baik enggak? Itu dari sisi perspektif proses bisnis internal. Terus bagaimana pelanggan memandang hasil produk tersebut ya? Kira-kira udah oke atau belum? Ya misalnya dari sisi jasa, servis dan lain sebagainya.
Itu dari perspektif pelanggan. Dan dari perspektif finansial di sini, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada pemilik usaha, entah itu negara atau masyarakat. Ini dari sisi finansial. Jadi, 4 perspektif ini yang akan memandu atau 4 scorecard ini atau pertanyaan ini yang akan memandu kalian untuk membagi visi misi dan strategi maupun tujuan yang sudah kalian punyai ke dalam 4 perspektif ini, ya. Jadi dari sisi, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kalian ambil yang kira-kira dia menciptakan inovasi atau dia, perbaikan teknologi serta karyawan. Kalau dari proses bisnis internal, itu dia cari yang, produknya atau dia gimana caranya untuk memperbaiki produk, jasa, atau servis yang mereka punyai. Terus setelah itu dari pelanggan, kira-kira ada nggak, tujuan atau visi atau misi yang, berpengaruh ke pelanggan atau dia langsung, menginginkan, supaya pelanggannya, puas dan lain sebagainya. Nah, dari sisi finansial yang kita lihat, adakah feedback ya yang dimiliki oleh perusahaan atau untuk negara kalau misalnya instansi ya. Jadi apa yang kira-kira manfaat yang bisa diperoleh. Nah, ini dia proses BSC dengan visi dan strategi ya. Jadi sama aja sebenarnya kayak Ibu yang sudah jelaskan barusan. Oke, itu tadi dari sisi BSC. Nah, nanti, pada saat diskusi di kelas mungkin akan lebih Ibu jelaskan bagaimana untuk, memapping-kan visi, misi, dan tujuan yang sudah kalian punyai ke dalam tadi, ke dalam BSC tadi ya. Terus ini yang selanjutnya, kalian setelah melakukan mapping BSC, yang kalian lakukan adalah mapping enterprise goal atau tujuan perusahaan atau organisasi, ya. Jadi, di sini setiap organisasi itu mempunyai tujuan organisasi yang akan dikelola. Di dalam COVID-5 telah ditentukan tujuan organisasi yang akan digunakan dalam perancangan tata kelola. Jadi caranya adalah dengan melakukan mapping tadi dari balance scorecard. Balance scorecard itu kan tadi ada visi misi beserta strateginya kalau ada, terus ada tujuan perusahaan dan organisasi. Jadi tujuan organisasi atau enterprise goal ini di dalam COVID-5 ada terdapat 17 tujuan bisnis yang akan dimappingkan. Jadi diingat di sini tidak semua tujuan organisasinya digunakan. Hanya yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi perusahaan yang akan digunakan. Ya. Jadi misalnya ini contohnya kalian lihat di sini dimensi BSC-nya ada 4 ya. Ada nanti, berarti di sebelah sini adalah, visi misi yang sudah terpilih untuk finansial, ada customer, ada internal, dan ada learning and growth. Kalau kalian sudah bisa memappingkan ke dalam BSC, ke dalam EG di sini lebih mudah ya. Jadi misalnya, kalian bisa lihat di sini ada 17 ya, ada 17 enterprise goal yang dipunyai oleh COVID-5. Jadi untuk finansial di sini ada 5 ya. Jadi kalian tidak akan bisa mengambil ke yang bawahnya. Kalian hanya mengambil yang atas ini aja, cuma 1 sampai 5. Ini punya finansial. Customer pun begitu. Jadi dia hanya punya 6 sampai 10. Internal punya 11 sampai 15 dan learning and growth hanya punya 16 dan 17. Nah, maka dari itu kalian akan memappingkan atau memilih kira-kira dari 1 sampai 5 ini di visi dan misi yang sudah di-mappingkan ke BSC Dimension, apakah semuanya tercentang atau hanya beberapa saja? Itu jadi perlu kalian diskusikan dan analisis lagi bersama teman di dalam kelompok, ya. Jadi ini kira-kira contohnya. Jadi di sebelah sini kalian bisa tuliskan visi misi dan strategi. Di sini berdasarkan data yang udah didapat ya. Setelah itu baru tuliskan BSC-nya. Misalnya BSC-nya adalah finansial. Baru nanti kalian akan tentukan tujuan perusahaan atau enterprise goal-nya yang terpilih. Nanti setelah itu baru kita tentukan IT related goal-nya. Jadi untuk minggu ini
kalian akan, misalnya seperti ini ya, jadi ada visi, misi, dan strategi apa saja yang sudah termapping untuk financial perspektif. Jadi misalnya ada 3, tuliskan aja tiga-tiganya. Dan enterprise goal-nya mana yang keikut ya, tadi yang 1 sampai 5 yang punyanya financial perspektif, apakah 1 sampai 5 semuanya terseleksi atau mungkin cuma 1, 2, 3 aja, ya. Itu perlu kalian analisis lebih dalam dan mungkin berdiskusi lagi dengan anggota kelompok yang lain. Nah, untuk yang setelahnya customer perspektif pun begitu, sama caranya. Oke, itu saja penjelasan untuk, mapping ke dalam BSC dan, enterprise goal minggu ini. Terima kasih banyak. Nanti apabila ada pertanyaan, kita akan membahas lebih lanjut di diskusi di kelas Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.